Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Widya Restuy Amalia, NIM T 2019-1129 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kelas A3, mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Mudrikah MPD. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember. Di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai problematika belajar dan pembelajaran, yaitu lupa. Sering kan mengalami lupa? Lupa bisa terjadi mulai dari anak-anak hingga dewasa. Apa sih itu lupa? Mari kita ulas sedikit. Lupa menurut Gulo and Reber mengartikan lupa sebagai ketidakmampuan mengenai atau mengingat sesuatu yang pernah dipelajari atau yang pernah dialami. Faktor penyebab lupa. Apa sih faktor penyebab lupa itu? Menurut Robert Best and Anderson, karena ada gangguan antara item satu dengan item yang lain, sehingga informasi atau materi yang di dalam sistem memori tidak dapat diproses ke dalam otak. Hal ini disebut konflik atau gangguan. Sedangkan menurut Anderson sendiri, karena ada perubahan ya terhadap lingkungan dan waktu belajar dengan waktu mengingat. Terjadinya decay, artinya memudarnya memori seiring dengan berlakunya waktu akibat dari jarangnya memori itu digunakan. Lalu terjadinya interferensi, artinya bercampur baurnya memori yang sama. Jadi kalau memorinya sama itu bercampur baur, maka terjadilah interferensi. Lalu cara mengatasi lupa. Apa saja cara mengatasi lupa? Dapat dilakukan dengan menggunakan teori kognitif. Apa sih itu teori kognitif? Teori kognitif adalah teori yang berkenaan dengan aktivitas mental untuk memproses informasi. Jadi berhubungan dengan aktivitas mental untuk memproses informasi di dalam maupun di luar. Berikut saya paparkan mengenai teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi diawali dengan adanya rangsangan dari luar. Rangsangan ini berupa stimulus atau impuls. Stimulus atau impuls yang memberikan informasi yang berasal dari luar yang nantinya diterima oleh penginderaan. Gitu. Lalu, register penginderaan. Register bisa disebut dengan tempat penampungan. Tempat menampung informasi. Pemrosesan awal ini tempat pemrosesan informasi yang didapat dari register penginderaan untuk nantinya dikirim ke sistem memori. Lalu dalam sistem memori informasi ini diteruskan ke memori jangka pendek. Lalu informasi ini akan diulang atau dibedakan kemudian dikirim ke memori jangka panjang. Lah, informasi ini nantinya diasosiasikan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya atau yang disimpan di dalam memori. Informasi yang telah diasosiasikan tersebut kemudian dipanggil ke memori jangka pendek. Dipanggil kembali ke memori jangka pendek. Lalu setelah itu
timbullah timbullah respon ya, yang kemudian berupa hasil dari sebuah informasi yang sudah diproses tadi. Hasilnya itu dapat berupa nanti bakal ingat sesuatu yang tadi apa sih itu, berapa sih itu gitu. Jadi dapat ingat yang tadi itu lupa. Jadi seperti itu. Dapat memulihkan ingatan. Nah, itu hasilnya. Itulah problematika belajar dan pembelajaran, yaitu lupa. Yang itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.